Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam, Jemaat Healing Harmony. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada malam hari ini, bersama dengan kami Healing Harmony Singers, kita mau lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mengenal Tuhan adalah suatu hal yang sangat membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Mengenal Tuhan membuat kita semakin mengerti akan kuasanya, akan kebaikannya, akan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Mari biarlah malam hari ini kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan dan segala rencana dan kebaikannya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang baik yang di dalam hidup kami, itulah karya-Mu. Dan kami mau bersyukur untuk hal itu. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah kesempatan yang sama-sama angkat suara kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari saya ku kenal. Tiada kasih yang jadi penyembah-Mu. Mari pandang wajah-Nya dan katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku
memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. mendekat padamu itu kerinduan kami Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama nyanyikan pujian ini. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, Membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. mari lebih lagi di tempat di mana saudara berada nyanyikan. Memandang wajah-Mu, Alami Tuhan malam hari ini. mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ini kerinduan kami
Shalom saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Salam sehat dan sukacita selalu. Haleluya. Bapak Ibu, pujian yang baru saja kita Healing Harmony naikkan berkata bahwa dan ku ingin mengenalmu ya Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ternyata saudara, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus ingin agar setiap anak-anak yang dicintainya mengalami sebuah pengenalan akan Allah, pengenalan akan pribadinya lebih dalam lagi. Hosea 6 ayat 6a berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah. Saudara, belum tentu kita bisa percaya total kepada Allah dan menyembahnya sebagai Tuhan, tunduk dan takluk serta taat kepada seluruh perintah dan ketetapannya tanpa memiliki pengenalan yang lebih dalam akan pribadinya. Belum tentu juga kita bisa bertumbuh secara sehat tanpa mengenal Allah lebih dalam lagi. Masih di dalam kitab Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang akan menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Saudara, jika seorang bertanya kepada saudara, kenalkah Anda dengan yang namanya Andrea Bocelli? Mungkin Anda berkata, oh saya tidak kenal. Tetapi kalau saudara adalah seorang pencinta musik, saudara suka mengkoleksi setiap penyanyi-penyanyi internasional, maka saudara akan menjawab, oh saya tahu, dia adalah seorang penyanyi yang hebat asalnya dari Italia, seorang yang menjadi bintang utama konser-konser berkelas internasional. Saya pernah tonton Christmas konser garapan prosaudara yang ternama yaitu David Foster. Dan dalam konser garapan David Foster itu, Andrea Bocelli bernyanyi dengan Natalie Cole, Mary J. Blige, Catherine Jenkins, Catherine McMee, dan sangat luar biasa sekali. Tetapi kemungkinan besar di antara kita mungkin juga hanya mengenal Andrea Bocelli lewat TV atau gadget saudara melalui YouTube. Nah saudara, kalau ada yang bertanya kepada saudara, apakah saudara kenal satu figur yang juga adalah figur yang terkenal, yang kemudian mungkin adalah guru saudara ataukah gembala saudara? Mungkin saudara akan berkata, oh saya sangat kenal, saya tahu warna kulitnya itu sawo matang, rambutnya lurus, orangnya itu tegas tetapi sangat penuh dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau katakan bahwa demikian juga hal pengenalan kita akan Allah. Tetapi pertanyaannya, dalam perjalanan hidup saudara ketika saudara mengenal Allah, saudara mengenal dalam kapasitas apa? Saudara, bangsa Israel mengenal Allah dalam perjanjian lama seperti berikut ini. Ada 4 kapasitas pengenalan kita akan Allah. Yang pertama, pengenalan Allah dalam kapasitas seorang hamba kepada tuannya. Saudara, di satu sisi kita harus memiliki kapasitas seorang hamba apabila itu berkaitan dengan kerelaan kita untuk melayani Allah dan juga melayani sesama. Dalam kapasitas hamba ini kita bersedia memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan korban perasaan. Kebenaran firman Allah mengatakan bahwa seorang hamba tetaplah hamba. Saya mau katakan bahwa pengenalan akan Allah dalam kapasitas kita sebagai hamba tidaklah cukup. Sebab seorang hamba tidak tahu dan tidak mengerti relungan hati tuannya. Hubungan yang antara hamba dan Tuhan itu sangat dangkal. Untuk itulah Tuhan kita menginginkan pengenalan akan Dia lebih daripada itu. Di dalam Yohanes 15 ayat 13-15 Tuhan Yesus mengungkapkan keinginannya untuk membangun hubungan dengan kita dalam kapasitas yang lebih dari sekedar hamba. Ia menyebutkan kita bukan lagi sebagai hamba tetapi sahabat. Inilah pengenalan yang kedua, yaitu pengenalan akan Allah dalam kapasitas sebagai sahabat. Saya percaya saudara bahwa kita semua memiliki sahabat. Tentunya kita tahu bahwa hanya dengan seorang sahabat kita dapat menceritakan pikiran-pikiran kita yang cukup dalam. Hanya dengan seorang sahabat yang dekat kita bisa share masalah-masalah cukup pribadi. Alkitab menyebut bahwa Abraham sebagai seorang sahabat Allah, dan ungkapan Abraham sebagai sahabat Allah dapat kita lihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 7. Saudara perhatikan, oleh karena Abraham sebagai sahabat Allah, maka Allah memberitahukan kepadanya rahasia-rahasia apa yang akan dilakukan Allah terhadap Abraham dan keturunannya, dan juga apa yang ia lakukan bagi penghukuman atas Sodom dan Gomora. Tuhan bahkan mengikatkan perjanjian, yaitu perjanjian berkat
satu covenant yang kuat antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Satu kali dalam kitab Kejadian pasal 18, Allah malah berpikir apakah ia akan menyembunyikan rencana pemusnahan Sodom dan Gomora daripada Abraham. Ini adalah satu ikatan pengenalan yang cukup dalam kapasitas sebagai hamba. Hal yang ketiga, pengenalan akan Allah dalam kapasitas anak dengan Bapa. Saudaraku, seringkali kita hanya tahu dan memanggil Allah sebagai Bapa, tetapi permasalahannya adalah apakah Bapa berkenan dan melayakkan kita sebagai anaknya? Sebagai contoh, kita yang memiliki asisten rumah tangga di rumah sudah pasti akan memanggil kita sebagai majikan, yaitu bapak atau ibu. Tetapi kita tidak akan mungkin memberikan keluasan untuk dia melakukan segala sesuatu seperti yang kita izinkan berlaku bagi anak kita. Kita tidak akan mungkin mengizinkan dia langsung masuk ke kamar kita yang pribadi, lalu kemudian naik di tempat tidur kita, tarik bed cover, peluk guling, dan selanjutnya. Tetapi ketika anak kita melakukan itu, ketika kita tiba di rumah, kita lihat di kamar kita, ternyata ada anak yang kita kasihi tidur di tempat tidur kita, lalu kemudian berselimut dan dia tertidur pula sekali. Saudara, anak kita mengenal kita cukup dekat. Dia tahu suara kita, dia tahu gaya kita, dia tahu barang-barang kita. Saudara, suatu saat anak saya ingin memakai satu jaket milik saya dan dia minta izin untuk pinjam. Ketika saya pinjam jaket itu dan dia pakai di depan saya lihat, wah, cocok sekali dengan postur tubuhnya. Secara pribadi saya sangat senang, bercampur bangga bahwa anak saya sudah dewasa dan layak untuk memiliki apa yang saya punya. Itulah hati Bapa bagi anaknya. Bapa rindu anaknya menikmati apa yang Bapa miliki. Demikian juga anak saya tahu bahwa saya akan marah jika dia melakukan hal yang saya tidak suka. Sebaliknya anak juga tahu saya senang jika ia melakukan hal yang berkenan di hati saya. Tetapi saudara, anak tetap anak. Orang tua akan membatasi apa yang anak tidak perlu tahu, meski mereka adalah ahli waris dari apa yang kita miliki. Saudara, hal yang keempat yaitu pengenalan akan Allah dalam kapasitas mempelai perempuan. Saudara, saya percaya bahwa seorang istri mengenal suaminya lebih daripada seorang anak mengenal bapaknya. Demikian juga suami mengenal istri atau sebaliknya, lebih daripada seorang anak mengenal ibunya. Hubungan yang sangat dalam antara istri dan suami sering terjadi, sehingga tanpa sepatah kata yang dikeluarkan oleh suami, istri sudah mengerti apa yang suaminya kehendaki, atau sebaliknya, anak tidak akan masuk di level itu. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Wahyu 19 ayat 7 berkata, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara dan saya dipanggil sebagai pengantinnya Allah. Sebagai penutup, saya mau katakan bahwa kita dipanggil untuk mengenal Allah tidak hanya sekedar dalam hubungan sebagai hamba, karena hamba hanya mengenal tuannya dari luar saja. Demikian juga sahabat memiliki hubungan yang terbatas walaupun dekat, dan anak memiliki hubungan yang lebih dalam karena kepadanya dicurahkan kasih sayang dan diwarisi apa yang menjadi milik bapaknya. Tetapi istri adalah kekasih hati sang mempelai. Haleluya, haleluya. Selamat berjalan di dalam pengenalan Allah yang lebih dalam lagi. Pada waktunya, saudara dan saya akan mendengar panggilan dari sang mempelai laki-laki, dan kita akan bertemu di dalam sebuah pertemuan rohani, perjamuan kawin anak domba Allah. Saya James Tuhumuri undur diri bersama Healing Harmony Singers. Tuhan Yesus memberkati. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.